Boleh melaporkan teman sekantor yang melakukan korupsi di kantor, apa hukumnya? Tentu saja boleh. Kenapa tidak? Malah itu bagus, itu ingkar mungkar, positif saja gitu. Ingatkan dulu, nasihatin dia. Kalau dia nggak mau, ancam, saya akan laporkan kamu kalau kamu tidak meninggalkannya. Kalau dia tidak mau, laporkan, tidak ada masalah. Itu ingkar mungkar. Malah kalau anda tidak luruskan, itu berbahaya. Malah kembali kepada kita efeknya. Kita membiarkan orang melakukan perbuatan salah. Saya mau tanya Ustaz, saya mantan pecandu narkoba. Dulu saya sudah mencoba berbagai cara, tapi selalu gagal. Sekarang saya sudah sembuh 2 tahun tidak menggunakan narkoba. Saya sedang melakukan sebuah terapi narkoba dan di dunia kata dokter hanya terapi ini yang bisa berhasil. Alhamdulillah saya sekarang bisa beribadah, bersosial, kerja dan lain-lain sejak terapi ini. Tapi masalahnya terapi itu adalah substitusi atau pengganti dengan narkoba. Jadi di dalamnya masih ada unsur narkobanya, tapi tidak banyak. Apa hukumnya Ustaz? Terus ibadah yang saya lakukan selama ini bagaimana? Mohon petunjuknya Ustaz. Karena dari pengalaman teman-teman saya yang lepas terapi tapi belum kelar, belum selesai, kebanyakan jatuh lagi ke narkoba. Saya takut untuk lepas sebelum terapinya selesai karena semua diawasi oleh dokter karena kita kelar terapinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hadis Nabi, saudaraku. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Hadisnya begitu ya. Artinya begini, kalau ada dokter yang mengatakan seperti kalimat tadi dan dia mengatakan tidak ada terapi lain kecuali ini, Allahu a'lam. Saya pribadi saya berbicara di alam dai, saya melihat ini keliru. Jadi tidak ada kata-kata tidak mungkin kalau orang mau bertaubat meninggalkannya. Jadi jangan terjerumus menyelamatkan diri dari sihir dengan sihir lagi. Jangan terjerumus meninggalkan khamar, misalnya minuman keras, dengan menyicipinya dengan cara bertahap meninggalkannya. Bukan begitu dalam Islam. Taubat itu kan syaratnya harus meninggalkan seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulangi, lalu menyibukkan diri dengan amal soleh. Lalu kalau anda tanya apa solusinya Ustaz? Banyak sekali solusi. Dari sisi ibadah, yang pertama anda lakukan adalah berdoa kepada Allah SWT. Sujud, sebentar malam tahajud, sujud dengan tulus kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana dulu saya sudah melakukan pelanggaran ini, saya bertobat padamu. Ya Allah, mudahkan hambamu ini untuk selamat darinya, tanpa ada kecanduan lagi dengan semua ini. Itu misal. Ini secara spiritual, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga anda boleh menggunakan hal-hal yang dihalalkan dalam agama, seperti mengkonsumsi habbatus sauda, ya, jintan hitam, yang kata Nabi SAW obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Boleh mengkonsumsi madu yang sering dibuat jus misalnya, yang madu itu asli. Kemudian juga boleh menggunakan hal-hal yang haram, di halal misalnya meminum air zam-zam, gitu kan, sambil berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah bisa. Saya sangat yakin itu. Kalau saya pribadi sangat yakin. Itu dari sisi spiritualnya. Dari sisi yang lainnya, sisi kehidupan sosial secara manusiawi, pertama jauhi semua fasilitas yang mengingatkan pada narkoba itu, karena itu akan menjadi penyebab, pemicu. Teman-teman lah, fasilitasnya lah, foto-foto lah, apalah semuanya, gitu kan. Jadi kita harus itu. Yang kedua, perkaya informasi tambahan dengan membaca, dengan melihat bahayanya narkoba itu. Terus kita bubuhi diri kita dengan menonton, melihat cuplikan yang berbahaya, atau membaca sesuatu yang berbahaya tentang masalah itu. Nanti kita akan tinggalkan insya Allah. Dari dua sisi ini, mudah-mudahan saya berharap Allah mudahkan anda untuk bisa meninggalkannya. Karena saya tidak menemukan celah membolehkan itu, sementara Nabi mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Ya. Tentu kita berdoa untuk saudara kita ini dan seluruh muslimin agar diselamatkan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan diterima taubatnya insya Allah. Bagaimana adab dalam Islam ketika kita makan tapi tidak habis atau berlebih? Tentu saja kita ambil sesuai dengan porsinya. Dan ulama mengatakan syaitan masuk juga di makanan tadi. Karena ada bahasan masalah makanan, jadi saya jawab pertanyaan ini. Maka kata para ulama, syaitan masuk ke dalam makanan termasuk dalam masalah porsinya. Sering kita dibuat hawa nafsunya lagi naik, kemudian mau mengambil banyak, akhirnya tidak bisa dihabisin. Karena mubadzir itu adalah dari saudara syaitan. Kata Allah SWT, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka tabzir itu adalah saudaranya syaitan. Jadi syaitan sengaja menggodanya untuk itu. Dan Nabi SAW mengatakan kalau makanan kalian jatuh di bawah, bersihkanlah. Untuk yang masih bisa dibersihkan, dibersihkan. Dan jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Ternyata syaitan sering buat gitu tuh. Kita disuruh ambil banyak, akhirnya kita tidak habiskan. Sunnah Nabi SAW membersihkan makanan. Makanya ambil porsi secukupnya.
Pertama, di pandangan orang juga bersih, baik ya. Ambil sedikit nasi, sedikit lauk, dimakan. Kalau masih pengen tambah lagi. Jangan tamak terlalu banyak, akhirnya nanti tidak habis dan dibuka pintu syaitan. Bagaimana hukumnya dosa atau tidak jika ada seorang ustadz yang mengatasnamakan orang pintar? Ustadz itu sering meramal kakak saya masalah kehidupan, bahwa kakak saya akan menikah 3 kali. Kakak saya sering ketergantungan sama ustadz itu untuk membaca kehidupannya dan selalu minta tolong kalau ada masalah. Bagaimana cara menegur kakak saya dan supaya jangan tersinggung dalam ketergantungan dengan pak ustadz itu? Ini bukan ustadz, ini dukun, gitu kan. Semoga Allah berikan hidayah, dan saya tentu tersinggung kalau ada ustadz mengatasnamakan seperti ini. Bagaimana caranya mengaku ustadz kemudian bisa meramal? Nabi SAW mengatakan orang yang mendatangi peramal, penyamun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Nggak bisa, walaupun dia mengatakan dia ustadz, walaupun dia mengatakan dirinya kiai. Nggak benar ini, gitu kan? Nggak benar. Dan itulah target daripada syaitan-syaitan, daripada dukun, supaya dia ketergantungan seperti tadi, bertanya dan seterusnya. Ini semua permainannya. Jangan tertipu. Saya pernah mengisi pengajian di salah satu rumah keluarga, masya Allah cukup besar, dan di situ di rumah itu ada musola, ada masjid yang memang dipakai sholat. Setelah sholat asar saya isi pengajian untuk keluarga, tapi kalau ada yang lain datang dibolehkan. Ringkas cerita, pada saat lagi hadir semua keluarga itu, tiba-tiba ada satu perempuan yang lewat di belakang masjid. Kemudian saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bertanya. Saya tanya, Pak, ini siapa orang ini yang lewat? Saya tiba-tiba bertanya, punya perasaan ingin bertanya. Lalu si yang punya rumah bilang, ini anak saya, anak perempuan saya. Saya tanya, kenapa nggak hadir Pak? Bukankah semua keluarga Bapak hadir di pengajian ini? Oh, dia bilang anak saya ini lain Ustaz. Jadi ini kurang lebih saya baru isi 1 atau 2 kali ya. Waktu itu ada pengajian rutin keluarga. Terus kemudian saya tanya, kenapa lain Pak? Dia bilang anak saya ini sering kedatangan ruh kakek kami. Ruh kakeknya si anak ini, berarti orang tuanya si bapak ini gitu. Terus dia bilang sering datang malam Jumat, dan kemudian waktu dia bilang kemudian, saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin kisahnya, gitu kan. Kaget dia, kok bisa Ustadz tahu? Ya, saya coba sampaikan ya. Sebab ini yang dialami anaknya bapak sudah sering. Semua Ustadz tahu kalau dia faham sunnah Nabi. Anak bapak ini diganggu oleh syaitan yang mengaku sebagai kakeknya. Di malam Jumat itu biasanya dia duduk di sebuah ruangan di kamar yang dimatikan lampu. Iya benar, iya benar Ustadz. Suaranya berubah jadi suara laki-laki seperti kakek benar. Suara kakek Anda benar. Kemudian nanti dia akan minta minuman yang paling disuka oleh kakek itu, betul nggak? Betul Ustaz. Minum kopi. Saya bukan peramal ya, tapi ini pengalaman teori memang begitu. Pengalaman teorinya begitu. Jadi sudah begitu permainan mereka. Lalu saya bilang, Pak, kasuistiknya adalah dia akan membuka pintu ramalan. Dia akan mengatakan, kamu nak pekerjaan kamu begini, kamu nak begini, kamu nanti menikah seperti ini, kamu begini. Ditebak-tebak, diterka. Betul nggak? Betul Ustaz. Sampai akhirnya keluarga akan tergantung dan bertanya terus sama dia. Betul Ustaz, anaknya bapak harus diruqyah. Itu permainan syaitan yang coba memasuki diri anak ini karena pasti ada pelanggaran agama. Ternyata betul, dia tidak pakai jilbab. Anak ini nggak jaga sholat, gitu kan? Apalagi tidak bisa mengaji, apalagi mau mengaji, tidak bisa baca Quran. Maka banyak sekali pelanggaran agama terjadi. Seperti itu permainan syaitannya. Syaitan menipu manusia dengan cara itu. Saya mau tanya, ada teman saya punya kebiasaan suka kentut sembarangan. Terkadang di kantor ketika semua pada kumpul, ia melakukan terkesan sengaja. Menurut Ustadz bagaimana perilaku seperti ini? Ini adab ya. Jadi dia tidak haram, tapi adabnya. Jadi lebih baik jangan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah di dalam diri kita. Jadi ada hal-hal yang memang secara alami manusia nggak suka, dan itu Allah sudah tentukan sebagai hal yang tidak baik. Misal tiba-tiba orang lewat kita tepukin tanpa sebab, atau kita iseng teriak di kupingnya orang, atau kita ngupil di depan orang, meludah sembarangan. Ya tadi kentut sembarangan. Itu pasti semua orang nilai buruk. Nggak ada orang yang nilai baik, walaupun orang kafir gitu kan. Secara fitrah berarti itu kata ulama masuk dalam adab pergaulan. Harusnya dijauhi. Dan jangan dia bangga dengan perilaku buruk seperti itu masuk dalam bab akhlak ya. Ada bab akhlak itu sebagian dia jaga, lebih baik dia jaga. Karena kata ulama, hal-hal yang berbau akhlak ini adalah bagaimana seseorang menjauhi semua yang manusia tidak suka secara alami. Termasuk tadi buang angin sembarangan, hal-hal yang pasti orang lihat buruk, orang semua nilai buruk walaupun tidak kenal dia. Kalau dijauhi berarti dia punya akhlak yang baik. Dan ingat kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia.
termasuk akhlak sih. Jadi jangan dianggap itu sebuah prestasi, malah ketawa, malah ngakak, malah dia bangga kalau itu dianggap sebagai sebuah simbol dari dia, itu malah tidak baik, harus diubah ya. Apakah benar dalam Islam dilarang nongkrong atau apa ada adabnya? Boleh, bukan tidak boleh. Nongkrong maksudnya di pinggir jalan ya, kumpul-kumpul itu boleh. Karena ini memang dalam hadis Nabi SAW pernah disebutkan, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami punya hajat, kami nggak bisa nggak duduk-duduk. Pasti kami pulang dari masjid duduk nongkrong, ngobrol-ngobrol. Ya seperti sekarang banyak umat Islam duduk mungkin di warung kopi ngobrol-ngobrol gitu. Sahabat sering lakukan, mereka ngumpul-ngumpul. Kami harus ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus lakukan maka berikanlah jalanan haknya. Kata para sahabat, apa haknya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalian menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, memberikan petunjuk kepada orang yang butuh jalan, gitu kan? Ya, ini perintah-perintah Nabi SAW, menjawab salam. Ini semua hak-hak jalanan yang harus dijaga. Jadi bukan malah di jalanan dia malah yang mengambil haknya orang, tapi dia memang memberikan tunjuk, membuat orang merasa nyaman, dapat bantuan, gitu kan, dari orang-orang ini, itu dibolehkan. Nah, ini adabnya. Saya dengar dalam kajian Ustadz, waktu Rasulullah SAW melewati 2 buah kuburan, beliau bersabda kepada para sahabat, salah satu penghuni kubur sedang disiksa karena tidak membersihkan bekas buang air kecilnya atau kencing. Yang satu, yang saya mau tanyakan, apakah itu membersihkan kemaluannya atau bekas kencingnya? Dalam hal ini toilet atau zaman sekarang, jazakallah khair. Kencingnya masuk lungkup semuanya, dimulai dari kemaluannya sampai tempat bersucinya, semuanya. Pakaiannya kepercik, sama. Apapun yang tersentuh kencing, maka berarti harus dibersihkan dalam Islam. Mulai cebok kemaluannya, tempat dia buang kencingnya, pakaiannya kalau kepercik, semua kena. Karena tidak sah sholatnya kalau masih kepercik, tidak sah kalau dia nggak cebok, gitu kan? Dan itu penyebab siksa kubur. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, memang ada sabda Nabi SAW waktu lewati kuburan, 2 kuburan, Nabi mengatakan 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka disiksa pada hal-hal yang tidak dianggap besar oleh manusia, tapi besar itu di sisi Allah SWT. Yang pertama suka namimah, ngadu domba orang. Yang kedua tidak cebok kalau kencing, gitu kan? Tidak membersihkan diri dari kencing. Makanya dalam Islam itu dianjurkan untuk cebok, gitu kan? Membersihkan diri dari kotoran-kotoran ini. Ustaz, apa hadis dhaif seluruhnya tidak bisa dipakai? Ada sebagian ulama yang menggunakan hadis dhaif untuk memotivasi, tapi tetap disebutkan bahwa hadis ini dhaif. Apakah itu diperbolehkan? Hadis dhaif bukan semuanya tidak boleh dipakai. Ada yang boleh dipakai, tapi dengan syarat-syarat. Yang pertama, dhaifnya itu lemahnya bukan karena ada salah satu perawi pendusta atau tercoreng ya kehormatan agamanya. Ini nggak boleh nih kalau tercoreng kehormatan. Jadi kalau dia pernah dusta, dia memang dasarnya pendusta, pengarang-ngarang hadis, ini sudah jelas nggak boleh. Sama halnya kalau ada orang lemah hadis, ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi. Jadi dia waktu masih muda kuat hafalannya, tapi setelah dia tua hafalannya melemah. Nah, hadis-hadis yang dia karena hafalannya melemah, kadang-kadang dibolak-balikan sama dia beberapa lafaz hadis di masa tuanya. Maka ini dalam ilmu hadis dikatakan ikhtalat fi akhir umri, dia sudah bercampur baur di akhir hidupnya, gitu kan. Nah, orang seperti ini hadis-hadis yang masih kuat hafalannya diterima, yang lemah dia sudah melemah hadisnya jadi lemah, gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini hanya diambil yang sahih, yang pernah waktu dia masih kuat saja. Kalau ada pendusta nggak boleh diterima sama sekali. Kalau orang bercampur baur di akhir hidupnya, maka yang akhir hidupnya juga tidak boleh diambil, tapi yang awal-awal waktu masih kuat hafalannya diterima. Ini kemudian yang kedua, hadis itu ya, ini kalau disilakan yang pertama tadi tidak terlalu lemah ya, karena tidak ada pendusta ya. Yang kedua, hadis lemah itu tidak bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat. Jadi jangan sampai ada hadis lemah menyebutkan misalnya sholatlah sekian rakaat. Ada hadis yang hasan atau hadis sahih yang lebih kuat mengatakan jumlah rakaatnya berbeda. Maka berarti hadis dhaif ditinggalkan karena ada hadis yang lebih kuat yang bertolak belakang dengan dia. Jadi kalau 2 hal ini insya Allah ada, maksudnya di sini dia tidak terlalu lemah, dia juga tidak bertolak belakang dengan ya hadis-hadis yang lebih kuat. Ada sebagian ulama hadis tambahkan dengan dia masuk di fadail amal saja, dia cuma masuk di amal-amal sunnah, hadis-hadis motivasi, maka itu dibolehkan insya Allah. Bagaimana kalau kita ikut suatu pertandingan dengan mengharap hadiah yang telah disediakan panitia, tapi untuk ikut kita membayar uang pendaftaran, apakah ini termasuk judi?
Apakah juga termasuk judi meminta makan dan minuman ketika bertanding dengan siapa yang kalah? Dia yang membayar. Contoh main catur dan minta minum. Siapa kalah dia yang bayar. Ya. Allahu a'lam. Yang saya tahu minimal ini syubhat. Minimal ini syubhat. Jadi kalau misalnya bertanding lalu minta hadiah dari yang kalah, ini lebih baik dijauhi. Lebih baik dijauhi. Tapi kalau ada panitia mengadakan lomba cerdas cermat, lomba keterampilan, lalu nanti ada hadiahnya, itu boleh, nggak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Untuk meningkatkan skill itu tidak ada masalah. Insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai tadi dihubungkan seperti yang saya katakan di awal, itu nggak boleh. Sama juga masuk tidak boleh kalau dalam judi, seperti kalau Anda belanja di satu mall, dipajang mobil di situ, ini kalau belanja di sini dapat mobil ini, tapi harus melalui kupon-kupon misalnya. Kuponnya per 100.000 dapat satu kupon. Kalau ada orang kebetulan belanja di situ, kebetulan memang hajatnya, ada supermarket dia beli di situ, lalu dapat kupon 3, dia tulis diisi sama dia, boleh kah? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau dia sengaja membeli barang sampai numpuk-numpuk hanya untuk berharap dapat mobil, itu nggak boleh. Ini peka sekali perbedaannya ya. Akhirnya dia paksakan diri belanja sesuatu yang mungkin dia tidak perlukan, yang penting dapat kupon dan dapat hadiah itu. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau dia kebetulan belanja, ikut dapat, itu nggak masalah. Ya. Hampir di setiap resepsi pernikahan tamu makan dan minum sambil berdiri. Dalam ilmu kesehatan disebutkan dampak yang timbul dari makan dan minum berdiri sambil berdiri, diantaranya menyebabkan dinding lambung terbentur keras, menyebabkan air tidak tersaring dengan baik dan seterusnya. Lantas bagaimanakah hukumnya makan dan minum sambil berdiri? Karena dalam hadis Muslim bahwasanya Nabi SAW melarangnya, namun dalam hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwasanya Nabi SAW juga pernah melakukannya. Ini sudah pernah kita bahas dalam masalah manajemen rumah tangga juga. Di antara pernikahan Islami yang baik adalah menjauhi standing party. Karena itu ada alasannya. Kenapa orang-orang Barat mengadakan acara di pinggir kolam, di taman, kemudian mereka tidak meletakkan kursi, gitu kan? Itu yang paling pertama alasannya. Kalau Anda baca di buku-buku mereka di masalah tatanan sosial di Barat itu, kenapa diangkat itu? Untuk pertama hemat biaya. Jadi karena masalah penghematan biaya. Jadi mereka anggap dengan itu kursinya dikurangi, maka setiap kursi sekian dolar misalnya, berarti kali sekian kursi, gitu kan? Masalah hemat. Yang kedua, mereka mengatakan orang kalau tidak duduk maka mungkin lebih mudah untuk interaksi dengan tamu-tamu, sehingga nanti suasana lebih hidup, gitu kan? Suasana jadi lebih hidup. Itu kurang lebih. Tapi ini tatanan kehidupan orang Barat. Artinya orang non Muslim ya, bukan masalah Baratnya, orang non Muslimnya. Tapi kalau dalam Islam dilarang. Nabi SAW melarang, ya. Jadi kami SAW mengatakan dengan sangat tegas, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Ya, ini jelas ditambah riwayat lain juga tidak boleh juga dengan makan. Tidak boleh minum dan makan sambil berdiri. Dalam riwayat Bukhari juga, ini dua riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari juga memang disebutkan Nabi SAW pernah melakukan minum sambil berdiri. Tapi di sini kalau kita lihat sababul wurud, sebab disebutkannya riwayat yang kedua tentang Nabi SAW pernah melakukan minum berdiri, itu karena memang kondisinya tidak ada tempat untuk duduk. Ya, tidak ada tempat untuk duduk. Seperti Nabi SAW melakukannya pada saat pulang dari peperangan. Kemudian beliau lagi berdiri, gitu kan? Dan keadaan memang sangat mendesak untuk harus jalan. Maka beliau pun minum sambil berdiri. Jadi kondisinya memang tidak memungkinkan, hanya itu. Tapi pada saat memungkinkan, maka Nabi SAW selalu melakukannya sambil duduk, sebagaimana jelas-jelas perintah Nabi SAW. Dan juga kalau kita pertemukan riwayat antara perkataan Nabi SAW, beliau mengatakan jangan kalian makan dan minum sambil berdiri, misalnya. Perkataan jelas, statement perintah. Dengan adanya sahabat yang menyampaikan kalau Nabi pernah melakukannya, tentu penyampaian Nabi SAW lebih didahulukan, ya, penyampaian Nabi SAW didahulukan daripada penyampaian para sahabat. Apakah boleh menonton TV saluran Animal Planet karena ingin mengetahui perilaku-perilaku binatang? Boleh, tidak ada masalah. Kalau tidak ada sesuatu yang haram di situ, ada masalah. Bolehkah nonton berita? Boleh, kalau memang kita anggap tidak ada pelanggaran. Tapi kalau sudah tampil perempuan terbuka aurat, ya jangan. Kalau pembawa beritanya misalnya laki-laki, kemudian antum membutuhkan, antum mau melihat sesuatu itu lebih baik kalau didengar ya. Laki-laki melihat laki-laki sportif adalah halal, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tampil perempuan, tidak boleh. Oh, saya butuh beritanya, tetap saja berdosa dengan melihat, gitu kan? Kalau tidak ada pelanggaran agama, tidak ada masalah. Melihat cuplikan binatang-binatang itu nggak ada masalah. Planet, ilmu pengetahuan, nggak ada masalah, insya Allah.
Ayah saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Beliau mendapatkan warisan dari almarhum kakek yang belum dibagikan. Sebidang tanah yang masih milik beramai-ramai, milik almarhum ayah, kakak dan adiknya. Saat ini warisan tersebut masih disewakan. Bagaimanakah hukum pembagian uang sewa yang memang jatah atau bagian almarhum ayah saya? Almarhum meninggalkan 2 istri, 1 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bagaimana pembagian sewa untuk para ahli waris dari almarhum ayah saya yang terbaik menurut agama Islam? Tentu ini masalah penting ya. Ada hal-hal yang mendasar bagi orang yang meninggal harus segera dilakukan. Yang pertama, memandikan, mengurus jenazah dan mensolatinya. Kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, ikramul mayyit dafnuhu, penghormatan dan penghargaan terhadap jenazah, segera mengurus jenazah dan memakamkannya. Jadi maksud dalamnya adalah memandikan, ya, kemudian mensolatinya dan menguburkannya. Yang kedua adalah menjalankan wasiatnya. Karena Allah SWT mengatakan min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah orang meninggal, maka yang paling pertama setelah diurus jenazahnya adalah wasiatnya. Ada wasiat nggak dia tinggalkan? Misal tanah ini saya wakafin buat pesantren ini misalnya, gitu kan? Yang ketiga membayar utangnya. Dan yang keempat, ya, membagi warisannya. Ini harus dilakukan. Jadi perilaku yang keliru adalah kalau ada orang mati nggak dibagi warisan, itu nggak boleh, teman-teman sekalian. Ini sudah pernah saya jelaskan. Nggak boleh nggak dibagi warisan, harus dibagi. Baik, ayah saya meninggal, Ustaz, punya 1 rumah, ibu saya masih tinggal di situ. Kami 3 orang bersaudara. Kami kalau bagi kesian ibu. Loh, kasusnya adalah bukan kita mengusir ibu kita dari rumah itu, membagi persentase masing-masing sudah jelas. Ini ibu dapat karena punya anak-anak, 1/8 dia dapatnya. Ya udah, ibu kita punya di rumah itu 1/8 bagiannya beliau. Sisanya dibagi kepada anak-anaknya misal, gitu kan? Jadi masing-masing sudah tahu, silahkan ibu anda suruh tinggal itu nggak apa-apa. Tapi setiap yang bersaudara sudah tahu hak di rumah itu. Kapan satu waktu dijual, maka sudah tahu masih si fulan punya sekian, si fulan punya sekian, si fulan punya sekian. Kalau kasus seperti ini, Allahu alam ya, mudah-mudahan Allah ampuni kalau saya salah, tapi setahu saya kalau kasus seperti ini adalah dinilai berapa nilai tempat sewa itu pada saat warisan terjadi, atau nilai tempat itu sekarang berapa. Misal nilai 1 miliar, mereka bersaudara 3 orang, kalau semua laki-laki dibagi rata. Kalau ada perempuan, kayak tadi ada perempuan dibagi, laki-laki dapat 2 jatah, perempuan 1. Misal 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Baik, dibagilah 1 miliar itu menjadi 3, tapi di sini perempuannya, laki-lakinya mendapat 2 bagian, ya, 2 bagian. Setelah dibagi, maka hak warisan si ayah ini itu dibagi kepada ahli warisnya lagi. Ya, dibagi kepada ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya dibagiin. Nah, seperti itu Allah alam yang saya tahu. Jadi dibagi dengan cara seperti itu. Saya sudah kasih pernah nomor Ustadz Nizar Jabal, bisa dihubungi lebih lanjut kalau mau tanya masalah warisan. Apakah baca Quran harus berwuduk dulu? Ya, afdalnya iya. Afdalnya berwuduk dulu, gitu kan? Tapi kalau sebenarnya batal wudu dan tidak sempat, itu masih ada yang membolehkan. Tentu lebih baik, ya. Adabnya seperti itu. Dahulu kami diberikan kertas tulisan Arab oleh bibi dan disuruh simpan. Kami sempat simpan, terus kami takut kertas tersebut adalah jimat, jadi kami buang. Apakah kami berdosa karena sempat menyimpannya? Kalau tidak, tentu saja dosa ya. Kalau ada orang tidak sholat karena tidak tahu, ya tetap dosa misalnya. Melanggar perbuatan. Ada orang zina nggak tahu kalau itu hukumnya dosa, tetap dia berdosa. Tapi Allah SWT terima kalau dia taubat. Allah SWT terima kalau dia taubat. Dan kalau ada buhul seperti ini, saran saya jangan dibuang, dimusnahkan. Memang dibakar, memang harus dimusnahkan. Apapun itu dibakar. Sebelum dibakar dibacakan surah Al-Falaq dan An-Nas, ditiupkan ke buhul tersebut, kemudian dibakar, dimusnahkan, gitu kan? Itu jauh lebih aman. Karena kalau dibuang, maka buhul itu semua ada syaitannya. Dia bisa kemana lagi? Gitu. Dia bisa menyusahkan manusia yang lain. Itu memang dimusnahkan. Bagaimana cara menghadapi suatu kasus korupsi jika saya menemukan kasus tersebut? Ingkar mungkar. Kalau kelihatan depan mata, kita harus ingkar mungkar. Dengan cara meluruskan, menasihatin, melaporkan. Kalau sampai dia tidak mau meninggalkan, harus dikerjakan, diingkar mungkar, dan tidak boleh didiamin. Dalam hal kulit hewan kurban, masjid kami selama ini memberikan kulit tersebut pada ketua remaja masjid, dan kemudian oleh mereka dijual. Apakah hal ini menyalahi larangan Nabi SAW dalam hal menjual kulit hewan kurban? Tentu saja
Yang ada teguran kalau kulit itu dijadikan sebagai khusus bahan bayaran. Ini yang saya tahu. Tapi kalau diberikan kepada orang tidak ada masalah. Kalau sudah jadi milik dia kemudian dia mau jual itu urusan dia, gitu kan. Tapi yang di sini tidak boleh, lebih umumnya kayak gitu. Makanya saya sarankan kalau teman-teman nanti jadi panitia masjid, kemudian ada orang yang datang menyembelih, gitu kan, ya dia dikasih upah, Masalah kulit mau dikasih itu kulit nanti, gitu kan. Nanti apa kalau mau dikasih lagi istilahnya. Atau kalau dasarnya memang dia mau beli kulit itu, yang uangnya nanti dikembalikan untuk kebutuhan beli kresek lah, apalah kebutuhan untuk hewan kurban itu juga sendiri, dan tetap mereka mendapatkan upah yang lain seperti penyembelih itu, dan yang bekerja boleh dapat daging kurban, nggak ada masalah. Termasuk juga boleh orang kaya dapat daging kurban ya. Jadi bukan cuma orang miskin. Kita menyembelih misalnya sapi atau kambing dekat rumah, boleh nggak saya minta 1 kilo? Boleh, malah sunnah itu. Karena Nabi SAW mengatakan setiap habis menyembelih idribuli sahman, berikan saya sebagian dagingnya. Maka Nabi SAW ambil, lalu Nabi SAW nikmatin daging itu. Berarti kita sunnah boleh mengambil sebagian. Baik, kalau saya nyembelih sapi ada 30 kilo, 50 kilo, 100 kilo misalnya dagingnya, lalu saya ambil 10 kilo ke rumah, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Lalu kemudian ada adik saya datang, adik saya orang kaya raya, saya kasih kresek sama dia, boleh nggak? Boleh. Daging kurban boleh dinikmatin oleh orang miskin, orang kaya boleh. Tapi kalau kita mau bagi-bagi, umumnya dibagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Jika kita sebagai seorang pedagang tahu bahwa calon pembelinya akan membayar dengan uang hasil judi, apa kita sebagai pedagang menolak uang tersebut atau diterima? Kalau sudah jelas sumbernya haram, jangan diterima. Anda punya hak untuk mengucapkan itu. Jangan ketakutan. Jadi jangan khawatir nanti, oh kalau gitu saya tidak dapat duit. Enggak. Kalau kita tidak tahu orang ini dari mana sumbernya, tapi kita tahu dia pejudi misalnya, cuman mungkin dia punya sumber lain, mungkin dia punya gaji, kan gitu, mungkin apa. Nah, kalau misalnya kita tahu sumbernya apa, kita tahu dia mungkin punya gaji, punya segala, hanya saja mungkin dia pakai judi, gitu kan, mungkin dari gajinya ini masih tidak jelas, maka tidak perlu kita tanya, diambil nggak masalah. Tapi jelas-jelas dia datang, ini saya baru untung judi, saya mau borong toko kamu, maaf silakan ke toko lain, saya nggak bisa terima ini. Kenapa kau nggak terima? Haram dalam agama Islam, uang ini haram, jangan malu. Saya selalu tekankan kepada teman-teman pedagang, kadang-kadang kalau saya berikan motivasi kepada teman-teman yang sedang berusaha, itu maksudnya membuka usaha, kalau berdagang pun bisa berdakwah teman-teman. Dari dokter bisa berdakwah, ya, jadi apapun bisa berdakwah, ya. Masa kita kalah dengan orang non muslim? Saya tahu di Irian banyak dokter-dokter non muslim datang ke sana sambil ngobatin masyarakat, sambil didakwain agama Nasrani itu. Kenapa dokter kita sambil ngobatin nggak pernah sama sekali sebut nama bismillah kah, mengatakan berdoalah kepada Allah? Wahai Bapak Ibu sekalian, ini cuma sekedar penyebab saja, tapi yang menyembuhkan Allah. Tidak pernah menggunakan dakwah. Dagang pun begitu, kan? Nggak ada salahnya di toko Anda titipkan beli buku-buku tentang hijab. Ada pembeli masuk tidak pakai jilbab, dikasih hadiah, gitu kan? Dikasih hadiah buku-buku itu. Belanja, ini ada buku ya, hadiah dari toko. Nggak apa-apa. Nanti dia tersinggung? Nggak akan tersinggung kok. Gitu kan? Kalau dia tahu, oh saya dikasih buku tentang jilbab ya, ya siapa tahu ibu mau baca, gitu kan? Ini hadiah dari kami. Tidak ada masalah. Jadi gunakan juga apa yang sedang kita gelutin sebagai lahan dakwah, itu penting, gitu kan? Itu penting, jangan malu dengan masalah itu. Jadi kalau ada orang datang jelas dia hasil zina, uang haram, dakwahin. Ini nggak boleh loh. Maaf saya nggak jual, walaupun satu toko saya ini 100 juta dibeli semua, saya nggak bisa karena ini uang haram. Anda bilang tadi menang judi kan, saya nggak mungkin terima. Ya, sudah, nanti bisa siapa tahu dia bertanya, gitu kan? Emang nggak boleh, emang haram ya? Iya, memang haram. Anda tidak tahu dalilnya sekarang, subhanallah di Google kurang dari 1 menit, tinggal ketik dalil-dalil judi, keluar semua tuh. Tinggal ketik, baca, ini loh dalilnya. Nah, mungkin kalau kita tidak hafal, ini loh begini, atau bisa baca di sini, mungkin bisa jadi lahan dakwah. Nah, bagaimana Ustaz hukumnya memperkerjakan anak yatim yang memang anak yatim tersebut dalam keadaan miskin, sehingga dari pekerjaannya yang dilakukan anak yatim tersebut mampu membiayai dirinya sendiri? Boleh, nggak masalah, nggak masalah sama sekali. Kita pekerjakan, dia tidak tinggal di rumah kita lalu kita kasih pekerjaan. Tapi ingat ya, anak yatim ini saya sudah bilang tadi, jangan lupa belum balik. Kalau misalnya sudah SMA, sudah balik, sudah kuliah, ini bukan anak yatim. Pekerjakan dia yang umumnya membantu orang susah, gitu kan? Jadi nggak boleh salah faham.
Kalau setahu saya boleh saja. Kalau memang kita tahu anak yatim ini misal umur baliknya 14 tahun, umur 12 tahun dia sekolah SD sendirian tinggal, dia harus biayai hidupnya. Lebih baik kalau kita tanggung, biayai, gitu kan. Tapi kalau kita anggap dipekerjakan supaya dia belajar, supaya dia dewasa, boleh saja, nggak ada masalah. Insya Allah nggak masalah selama pekerjaan itu halal. Apa hukumnya zina yang dahulu saya lakukan berimbas kepada adik perempuan saya yang sampai sekarang sangat susah mendapatkan jodohnya? Haruskah saya meminta maaf kepada pasangan zina saya dulu yang notabene sekarang bukan siapa-siapa saya lagi? Nggak ada hubungannya, akhi. Nggak ada hubungannya zina kamu sama adik perempuanmu tidak dapat jodoh, sama sekali. Di mana tali benang merahnya nih? Nggak ada hubungannya sama sekali. Anda berbuat dosa sendiri, gitu kan? Nggak ada hubungan. Masalah adik belum ada jodohnya itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada hubungannya sama sekali. Dan tidak perlu minta maaf dengan pasangan itu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu minta maaf kalau kita berbuat salah. Perzinahan dua-duanya salah dan itu kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat kepada Allah. Jangan lagi membiarkan syaitan membuka pintu untuk kontek-kontekan lagi. Syaitan akan menunggangi itu supaya kita teringat kenangan-kenangan, akhirnya terbuka lagi pintu zina. Nggak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan dekatin zina. Apa kata ulama tafsir maknanya? Jangan mulai ngobrol, jangan mulai lihat, jangan mulai sesuatu apapun, jangan mulai. Jangan dekatin, nggak usah. Ada SMS masuk jangan dibaca. Emang nggak boleh. Udah tutup dari awal. Sedikit angin saja masih terasa dinginnya, gitu kan? Apalagi kalau dibuka jendelanya bisa kedinginan, masuk angin, gitu. Ya. Apakah membagi warisan disamaratakan antara laki-laki dan perempuan sesuai kesepakatan mereka? Apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Hukum Allah laki-laki 2, perempuan 1. Walaupun Anda mau, nggak boleh. Terima dulu bagian Anda 2, laki-laki, perempuan 1. Setelah itu mau kasih sendiri silahkan. Tapi nggak bisa dari awal. Nggak boleh membantah hukum Allah. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh. Kalau membaca ayat Al-Quran ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama, gitu kan? Pengajian boleh. Misalnya pengajian itu majelis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai, menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, itu dibolehkan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca ayat Al-Quran secara khusus, ini masih berbicara tentang masalah hukum ada darinya atau tidak, gitu kan? Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim setiap kali ingin melakukan satu perbuatan jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW melakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan-pernikahan sahabat, gitu kan. Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir, tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat, kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi maka selesai makan pulanglah, kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran, gitu kan. Karena Nabi malu menegur kalian tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan, ya. Jadi itu perbuatan, itu yang kita lakukan. Contohnya Nabi SAW. Ustaz, saya bekerja di satu perusahaan, saya masuk kerja dengan jaminan ijazah, tapi ijazah yang saya gunakan pada saat sekolah menyontek, bahkan membayar uang ke guru untuk mendapatkan jawaban. Apa hukumnya Ustaz? Anda berdosa dengan menyonteknya, tapi ijazahnya insya Allah tidak ada masalah. Kecuali kalau memang ijazah itu dasarnya tidak ada, kita nggak pernah ikut sekolah di situ, nggak pernah ikut sekolah lalu kita beli ijazah, nah itu tidak sah. Ijazah tidak sah, uangnya juga tidak halal kita dapatkan setelah itu. Tapi kalau dasarnya kita ujian, tapi ada di antara materi yang sempat kita nyontek, mungkin tidak semuanya, sehingga lulus misalnya, kita berdosa dengan itu, tapi ijazahnya tetap tidak ada masalah. Bolehkah mengutip isi arti Al-Quran untuk disablon pada baju? Ya. Ini lebih amannya jangan, lebih amannya, gitu kan. Kalau hanya sekedar nama mungkin ya, karena dikhawatirkan kalau baju itu dibawa ke WC, ya. Jadi lebih baik jangan. Tapi kalau misal hanya sekedar simbol tertentu, gitu kan. Misal cuma nama, surah lebah misalnya, surah semut dalam Al-Quran ada, tidak ada ayat di situ. Mungkin ini masih boleh lah, ini masih boleh. Tapi kalau saran saya lebih baik kalaupun ada kata-kata di baju, di stiker, mungkin kata-kata baju secara khusus ya, karena baju ini dipakai kemana-mana, maka lebih baik ditulis kalimat-kalimat yang motivasi. Misalnya hiduplah mulia dengan Islam,
saya bangga menjadi seorang muslim, gitu kan. Kalimat-kalimat motivasi untuk berpegang pada Islam. Saya mencintai sunnah misalnya, gitu kan. Saya mencintai Al-Quran dan sunnah. Banyak kata-kata yang bisa dipilih yang menunjukkan simbol Islam. Itu saya sarankan lebih baik ke situ. Dan cukup banyak sih kata-kata berhubungan dengan ini daripada antum mencuplik ayat Al-Quran ataupun maknanya, tapi memang sebenarnya di ayat Al-Quran. Maka ini khawatirnya malah dipakai ke tempat-tempat yang tidak dibolehkan, ada ayat di situ ya, seperti WC, tempat-tempat yang mulia lah, tempat-tempat yang kurang mulia, kemudian masuk ayat-ayat yang mulia ini, maka sebaiknya dihindari. Saya punya uang 50 juta dari utang ke bank, apakah boleh untuk pembangunan rumah pribadi? Saya kalau uang utang itu berbunga, utang kan tidak boleh berbunga. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu ya. Berbunga berarti riba. Kalau dia berbunga berarti hukumnya haram, tidak boleh. Dan Anda kalau bangun rumah dari situ berarti membangun dari hal yang haram. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, jangan lampaui kapasitas kita. Banyak orang terlalu memaksakan. Apa sebabnya KPR banyak? Karena orang mau melampaui kapasitasnya. Kenapa sih kalau ngontrak dulu? Kenapa kalau kita harus ngontrak dulu, sewa dulu, semampunya? Oh kalau gitu saya nggak bakal punya rumah Ustaz. Nggak apa-apa nggak punya rumah di dunia, nggak apa-apa. Nggak ada ruginya. Kenapa kalau nggak punya rumah? Hah, tangan kita putus? Enggak kok. Jangan paksain. Lebih baik nabung uang daripada antum cicil tiap bulan. Nabung, buka rekening di bank syariah, masukin uang. Begitu terkumpul insya Allah baru bayar rumah. Cash, silakan. Lebih mulia, walaupun kecil misalnya. Karena kita mau melampaui kapasitas kita teman-teman sekalian. Akhirnya kita hutang dan tidak mau tahu lagi hutangnya dari mana, berbunga atau tidak. Riba ini teman-teman. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu. 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Dikatakan dalam riwayat lain 1 dirham riba lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Ini berat ini. Kok bisa Anda tidak tersentuh dengan hadis seperti ini? Jangan lakukan. Tidak usah paksakan diri. Belum bisa beli kendaraan, naik kendaraan umum. Tidak apa-apa. Jangan malu. Nggak ada yang harus dimaluin gitu. Gitu kan? Saya pernah jalan ke pengajian naik angkot umum, terus kemudian ditanya sama jemaah saya, Ustaz naik angkot? Iya. Apanya yang malu? Kenapa emang? Memang saya lagi tidak ada kendaraan, ya saya naik ini. Nggak ada yang aib. Terus gengsi. Untuk apa? Mau apa nih gengsi? Apa yang mau digengsiin gitu? Satu waktu nanti Allah kasih rezeki, ada uang bayar cash, mulia. Nggak ketakutan bayar tiap bulan, nggak ada masalah gitu kan? Nggak ada masalah. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur, sehat badannya, dia punya makanan hari itu, maka dia orang yang paling kaya. Itu luar biasa itu. Gitu kan? Jadi jangan paksakan diri melampaui kapasitas teman-teman sekalian. Akhirnya menyusahkan kita. Saran saya bagaimana? Kembalikan uang itu ke bank. Ini kembalikan, saya tidak jadi pinjam. Sabar, coba ikhtiar, bekerja, mulai nabung. Mulai pelan-pelan, jalani kehidupan sesuai dengan kemampuan. Insya Allah, Allah maha melihat teman-teman sekalian. Allah maha mengetahui berapa banyak orang demi Allah yang pakai sepeda tahun lalu, tahun depannya pakai BMW, pakai Mercy. Banyak dengan kesabaran, dengan keteguhan. Allah kalau memberikan rezeki kepada orang, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau berrezeki tidak ada hisabnya, nggak pakai kalkulator, nggak ada hitung-hitungannya itu kalau Allah. Nggak masuk di akal. Kalau datang sumbangan, datang dari Allah itu bantuan luar biasa. Antum cuma dibutuhkan untuk bertakwa, itu saja. Coba deh komitmen dalam agama Allah, kerjakan yang Allah perintahkan wajib atau sunnah dengan khusyuk, dengan benar. Tinggalkan yang Allah haramkan, demi Allah antum diberikan rezeki sama Allah. Banyak contoh lapangan. Sabar. Jangan buru-buru, jangan lampaui kapasitas, nggak perlu. Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tua? Ini nggak ada hubungannya sama orang tua sebenarnya, tapi ditarik supaya ada hubungannya dengan bahasan. Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan? Taubat nasuha, dosa besar, nggak boleh semestinya gitu kan. Dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tuanya. Ya kalau masalah kubur di depan teras itu nggak ada masalah. Itu hukum syar'inya di tanah manapun boleh mengubur, kecuali dalam masjid yang tidak boleh, gitu kan? Jadi nggak ada masalah soal itu. Tapi di sini masalah menggugurkannya dia harus bertaubat kepada Allah. Tidak boleh menggugurkan tanpa ada udzur syar'i. Itu pun ulama memberikan batasan. Kalau di bawah 4 bulan dia menggugurkan dan ada udzur syar'i, ada udzur syar'inya. Misal memang perempuan ini kalau hamil lagi dia bisa berbahaya,
bagi kesehatan, memang sudah terbukti secara medis itu lain. Tapi kalau sudah 4 bulan, walaupun berbahaya, nggak boleh digugurin. Sudah ada ruhnya, nggak boleh. Udah terima konsekuensinya. Banyak orang divonis mati, ternyata tidak mati, dia melahirkan sehat, anaknya lahir sehat, tidak ada masalah, ajal belum datang. Orang beriman tahu masalah itu. Bagaimana jika ada suatu pemerintah muslim tapi pada akhirnya melegalkan minuman keras, dosanya, hukumannya dan lain-lain? Apa maksudnya ditanya? Tentu saja berdosa ya, yang menghalalkan itu berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat ya saksi minuman khamr itu, yang menandatanganin, yang menjual, yang membawa, yang meminum, yang punya modal, semua kena laknat, diangkat ya, apa namanya, dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Apa hukumnya memakai sorban baik di kepala maupun di pundak? Apakah itu sesuai dengan sunnah? Kalau di kepala ada sunnahnya. Nabi SAW menggunakan sorban di kepalanya. Yang jelas Nabi SAW gemar menutup kepala, gitu kan? Pakai baik kalau pakai kayak kita ke sejenis kopiah atau sejenis kain yang dililitkan sorban, itu boleh saja yang dipakai, nggak ada masalah. Kalau diniatkan karena Nabi SAW memakainya, maka insya Allah dapat pahala. Apakah jumlah harta anak yatim boleh diambil, ditentukan jumlahnya, misal 1/8 seperti pengelola zakat? Nggak boleh, nggak boleh. Sesuai kebutuhan saja, beda. Kalau zakat beda, amil zakat memang bisa karena 8 golongan penerima zakat, maka dikatakan 1/8 maksimal, gitu kan? Boleh diambil oleh amil zakat, nggak boleh lebih daripada itu, karena memang ada 8 golongan, gitu kan? Tapi ini tidak berlaku pada anak yatim, karena anak yatim ini sesuai dengan hajat saja, tidak boleh diambil lebih. Makanya tadi dikatakan illa billatihi ahsan, kecuali dengan cara yang tepat. Ya. Jadi Allah alam, setahu saya tidak boleh. Bagaimana kalau kita tidak tahu efek seperti tadi, minum obat lalu meninggal, apakah termasuk bunuh diri? Tentu tidak saja ya. Kalau kita tidak tahu, ini kan saya bahasakan tahu tadi ya. Saya sudah bilang dia tahu listrik ini berefek, obat ini kalau dia minum berbahaya, dia tahu, maka itu baru masuk. Ustaz, apakah hadis lemah termasuk sunnah? Dan apakah hukum jika kita mengerjakan, apakah dapat pahala? Hadis yang lemah tentu dilihat dulu. Kalau lemahnya itu bukan karena satu hal yang fatal, dianggap fatal dalam ilmu hadis itu kalau dusta, pendusta, gitu kan, pembohong nih. Apalagi kalau orang yang ahli maksiat, suka bermaksiat, gitu kan. Ini terus kemudian dia meriwayatkan hadis, ini semua sudah jelas ditolak, ini lemah sekaligus ditolak, gitu kan. Tapi kalau lemahnya dengan alasan lain, dalam ilmu hadis ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi, orang yang di akhir hidupnya mulai hafalannya bercampur baur. Misal ada orang ahli hadis nih, dia umur 15 tahun mulai hafal hadis, sampai umur 40 tahun hadisnya Masya Allah, sampai 50 tahun Masya Allah hadisnya. Begitu umur 51 tahun mulai dia lupa, ada lafaz-lafaz hadis yang mulai terbalik. Hadis-hadis yang dia riwayatkan sebelum 50 tahun itu semua dianggap sahih kalau memang dia sahih, gitu kan. Tapi setelah 50 tahun kalau ada yang dibalik-balik sama dia, maka mulai turun tuh hadisnya. Bisa bukan cuma hasan, malah menjadi hadis yang lemah, gitu kan. Karena dia sudah membolak-balikan hadis itu, bisa saja ada yang ditambahkan juga. Ini jadi masalah. Maka ini dianggap lemahnya bukan lemah yang seperti awal tadi, bukan karena pendusta, bukan karena apa-apa. Maka dilihat hadisnya akan dipakai kalau tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis lemah juga ada yang dipakai, selama dia hanya sekedar mendukung saja hadis-hadis yang benar, gitu kan. Misal hadis sahih, hadis hasan, lalu ada hadis yang lemah semakna dengan itu, maka itu biasanya dimuat oleh para ulama. Tapi kalau dia berdiri sendiri dan dia tidak ada hadis sahih yang menjelaskan seperti apa yang dijelaskan sama dia, atau dia malah bentrok dengan makna hadis sahih dan hasan, maka ditolak. Apa hukumnya datang ke panti asuhan dengan tujuan memberikan sumbangan atau sedekah kepada mereka, lalu memohon didoakan oleh para anak-anak di panti asuhan tersebut supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya ini khilaf di antara ulama tentang masalah boleh atau tidak. Bolehkah kita pada saat memberikan sedekah kepada seseorang, kita meminta sekaligus untuk didoakan, gitu kan? Pendapat ulama yang pertama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh meminta balasan doa dengan mereka, gitu kan? Karena ini memang lillahi ta'ala, udahlah. Kita boleh berdoa sendiri. Dan kita bisa mengatakan, ya Allah, saya jadikan sedekah ini sebagai perantara kepadamu sebagai amal saleh yang mudah-mudahan engkau terima doaku. Itu boleh.
tawassul dengan amal soleh. Tapi tidak boleh minta kepada mereka, karena ini seperti minta imbalan. Kalau mereka bilang kami tidak mau doain, kira-kira masih mau bantu nggak? Kan gitu. Akhirnya kan berhubungan antara sedekahnya dengan permintaan dia. Padahal dalam Islam disuruh sedekah tanpa minta imbalan. Ini pendapat yang paling kuat, dan Allah alam saya sarankan berpegang pada pendapat ini. Pendapat kedua mengatakan masih boleh kita bertawassul dengan amal soleh kita kalau darurat, bukan setiap saat, bukan setiap saat. Misal memang kita lagi sakit, kemudian ada orang yang miskin, tetangga kita, kita tahu janda, susah, misalnya kita kasih, ini ada titipan makanan dari si fulan, misalnya diantarkan ke rumahnya dan minta tolong didoain supaya sembuh penyakitnya. Ini masih dibolehkan, tapi bukan sebuah rutinitas. Jadi jangan hubungkan antara sedekah kita dengan permintaan doa itu, gitu kan? Umumnya lebih baik kita jadikan doa kayak pendapat pertama tadi. Jadi kita setelah sedekah kita mengatakan, ya Allah, saya jadikan ini penyebab saya sembuh, jadikanlah sebagai penyebab saya, itu boleh. Apakah merokok termasuk membunuh? Iya, membunuh itu haram. Saya kemarin live di Visual, ada satu bapak yang telepon, dia bilang, Ustadz, saya membahas yang minggu lalu nih Ustadz, katanya Ustadz bilang rokok itu haram begini begitu dengan beragam dalil. Tapi kan Ustadz dari sebelum Ustadz lahir dan saya pun lahir gitu kan, ini sudah ditahu kalau rokok itu makruh gitu. Kenapa kok sekarang tiba-tiba berubah nih? Ternyata hostnya pintar nih yang temanin saya itu, dia bilang, Pak sebentar, Bapak masih merokok? Dia bilang iya. Ternyata dia memang masih merokok, mencari jalan untuk membenarkan itu gitu. Jadi nggak boleh, jelas sesuatu yang bahaya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Dan teman-teman tinggalkan udah rokok ini, apa ini ya, itu waswas syaitan. Ganti dengan sesuatu yang bermanfaat ya, makan sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa rokok? Apa manfaatnya? Mulutnya bau, dadanya sakit ya, racunnya ada berapa ratus racun di situ. Untuk apa? Manfaatnya tidak ada, cuma sugesti saja itu. Sugesti, oh iya ini lebih percaya diri, saya tidak bisa berpikir, dan sudah sering saya jelaskan masalah itu ya. Jadi sebaiknya dijauhi. Larikanlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Sampai di Saudi itu dipasang pelang besar-besar, dikatakan kalau seandainya perokok itu mensedekahkan uang rokoknya tiap hari, maka dia orang yang paling bahagia. Karena kalau satu bungkus 10.000 tiap hari, 10.000 disedekahin, itu rutin, itu luar biasa sedekahnya itu, gitu kan? Daripada dia harus membakar, menyakiti orang lain, dia juga sakit. Sebenarnya itu sakit ya, penyakit itu nggak boleh. Dan sudah sering saya bahasakan. Ustaz, apa hukumnya belajar ngaji Al-Quran dengan guru ngaji wanita? Kalau anda wanita silahkan, kalau laki-laki janganlah ya. Gimana caranya belajar ngaji dari perempuan? Kecuali belum balik mungkin ya. Kalau sudah dewasa kenapa harus perempuan? Nanti aja jadi fitnah gitu kan. Apalagi berkhalwat berdua, sebaiknya janganlah, dijauhi guru perempuan gitu kan. Saya punya harta syubhat, halal atau haram, masih bimbang. Bolehkah saya sumbangkan untuk pembangunan taman bermain anak-anak umum di sebelah masjid dekat rumah saya? Boleh saja. Kalau ragu, boleh dilakukan untuk fasilitas umum. Sebagaimana uang-uang yang syubhat, uang-uang yang haram, kalau bukan miliknya orang, kalau milik orang harus dikembalikan. Tapi kalau milik umum, seperti pernah kita bahas masalah bunga bank, ya, hasil dari riba, hukumnya kembali kepada hukum asal, tidak ada pemiliknya, dan itu boleh digunakan untuk fasilitas umum. Tapi kalau haknya orang ada di situ, kita tahu pemiliknya, harus dikembalikan, tidak boleh. Bagaimana hukum membunuh binatang tanpa hak, seperti berburu untuk senang-senang? Apakah termasuk dosa besar? Kalau dia berburu niatnya untuk makan, ya makan itu halal. Tapi kalau dia berburu hanya untuk membunuh hewan sembarangan, itu nggak boleh, haram itu. Surah Al-Maidah menjelaskan masalah itu. Jadi hewan ayat 4 ya, menjelaskan tentang kita bolehnya mengkonsumsi, boleh menggunakan anjing berburu, boleh berburu bila yang kita buru itu adalah hewan-hewan yang dimakan. Allah suruh makan, artinya hewan yang halal untuk dimakan. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau hanya senang-senang, apa saja hewan yang dilihat, main ditembak saja sembarangan, itu nggak boleh dalam Islam ya. Apa hukum bagi pedagang yang menggunakan jimat penglaris sebagai pemanis dan jimatnya menggunakan ayat Al-Quran? Bagaimana hasil uangnya, halal atau tidak? Tentu tidak benar, tidak ada itu ya, pelaris. Dan umumnya memang sekarang banyak dukun-dukun ini ingin mengelabui ya orang-orang. Kalau yang datang misalnya ibu-ibu pakai jilbab, bapak-bapak dianggap muslim, maka dikelabuilah sama dia dengan cara diberikan kertas tulisannya ada ayat-ayat Al-Qur'annya, tapi ternyata di situ banyak khurafat. Saya waktu terangkan masalah sihir, nanti ada bahasan kita nih, dosa besar yang ketiga atau yang keempat kalau salah itu ada masalah sihir, nanti panjang lebar saya jelaskan.
Itu saya sampai kaget masuk. Waktu saya jelasin masalah sihir, subhanallah, di daerah Condet saya sholat di musola di depan, di seberang jalan sekolah yang sedang saya jelaskan itu, ada tulisan bahasa Arab, sampai saya foto di HP saya masih ada gitu. Itu tulisannya awalnya ayat kursi. Lama-lama di bawah itu kalau mengerti bahasa Arab pasti kaget tuh. Ini bisa menghilangkan sihir, ini bisa menghilangkan syaitan, ini bisa menyelamatkan rumah dari pencuri dan beragam macam lah. Dan itu ada kalimat-kalimat itu bahasanya tulisan Arab. Saya sendiri nggak ngerti apa isinya. Gitu kan. Sudah 7 tahun lebih, alhamdulillah lebih 10 tahun saya belajar bahasa Arab. Ini saya nggak ngerti apa yang ditulis. Gitu. Jadi ini satu keunikan yang luar biasa, tulisan yang tidak masuk di akal. Dan ini semua khurafat yang saya tahu. Jadi harus taubat kepada Allah. Semua buhul itu dibakar, dan caranya adalah mulai dengan modal yang halal, yang manusiawi, jujur dalam transaksi. Apa kata Nabi SAW? Kalau pembeli dan penjual jujur, maka Allah berkahi di transaksi mereka, pasti laku dan yang beli puas. Itu kita mau jual mobil, pernah tabrakan nggak? Pernah. Tapi saya sudah masuk di bengkel, di sini tabrakannya, insya Allah laku tuh. Oh nggak pernah, mobil saya nggak pernah tabrakan, padahal sudah 7 kali tabrakan ini bohong, nggak bisa, pasti nggak laku. Sudah ada hadis Nabi, manusiawi aja, nggak usah pakai pelaris-pelaris begitu. Apalagi ikut-ikutan bawa patung kucing lah, apalah macam-macam. Saya kemarin masuk ke Polda, ketemu sama salah satu teman saya di situ. Ternyata ada bawahannya dia pakai patung kucing tuh. Kenapa akhi pakai patung kucing? Ini nggak tahu, sudah saya nasihatin, tetap aja taruh patung kucing di situ. Yaitu patung kucing untuk panggil pelaris supaya orang datang bayar. Ini apain ini? Dari mana akalnya itu patung bisa manggil? Itu permainan syaitan semua, itu syirik, nggak boleh. Ya, harus dijauhi.